Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiyah, untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga kemudahan, pertolongan, taufik dan hidayah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Allahumma amin. Sungguh, kalau kita berbicara tentang nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kegembiraan terhadap karunia, hidayah, terhadap petunjuk, sungguh pembicaraan yang sulit untuk diungkapkan, yang sulit untuk dituliskan, karena apapun ungkapan dan untaian kalimat yang ingin kita sampaikan untuk mengungkapkan kegembiraan kita dengan Islam, kemuliaan kita dengan Islam ini, sungguh semua hal itu sulit untuk kita lakukan. Karena apapun yang kita bicarakan di dalam agama ini, segala bentuk kemuliaan yang kita dapatkan di dalam Islam ini, semua hal itu adalah berkat dari keimanan dan hidayah terhadap Islam ini. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita umat yang hidup di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengikut Rasul yang setia, yang teraplikasi dalam sikap perilaku keseharian kita, dalam akidah, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam segala aspek kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kekeliruan di dalam memahami sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyingkap kebatilan ta'wil ahlul kalam yang mengingkari sifat wajah bagi Allah dengan berbagai pentakwilan yang dilandasi di atas syubhat, yang bila kita perhatikan syubhat tersebut seperti yang Allah sampaikan, ahwan, lebih lemah min baitil ankabut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Akan tapi sebelumnya, pada momen yang mulia ini, pada hari Jumat tanggal 24 Desember, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua, menjadi di waktu yang sama warning bagi kita semua, agar kita ini
hidup dan merasa memiliki eksistensi dan kemuliaan itu, tidak menjadi orang-orang yang mengikuti kebanyakan mayoritas manusia yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Muhammad mengikuti mayoritas penduduk dunia ini, niscaya kamu akan sesat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau boleh saya bertanya kepada kita semua, tapi tentunya yang solat, yang kalau tidak solat, tentu tidak bisa menjawab. Kita yang alhamdulillah sehari semalam solat, dan di setiap rakaat solat kita membaca dari awal Al-Fatihah, kemudian di situ ada permohonan yang sangat agung, doa yang sangat mulia, memohon hidayah, petunjuk untuk mengikuti jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat, dan di waktu yang sama berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai, yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan juga jalan orang-orang yang sesat. Kita semua membaca hal itu. Tapi yang menjadi permasalahan kita dan mayoritas kaum muslimin kurang merenungi dan menghayati kandungan dari bacaan Al-Quran yang selalu kita baca. Bahkan banyak yang membaca, tapi konsentrasi utamanya bagaimana bisa mengkhatamkan Al-Quran, atau hanya memperlombakan seni bacaannya. Siapa yang paling merdu suara, dan melantunkannya dengan maqamat, itu yang akan mendapatkan kemenangan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mari kembali kita merenungi dan menghayati. Al-Quran itu pedoman hidup kita. Kita yang saban hari, sehari semalam solat 5 waktu, membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 3 jalan. Ayat tersebut menjelaskan ada 3 jalan yang harus kita perhatikan dan kita waspadai. Jalan yang pertama, jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, jalan orang-orang yang dimurkai, dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga, jalan orang-orang yang sesat. Kenapa kita harus membaca dan wajib membaca ayat itu? Siapa yang tidak membaca, maka tidak sah solatnya. Begitu pentingnya hidayah. Hidayah di atas Islam, hidayah di atas al-haq, hidayah di atas jalan Allah yang lurus, yang terang benderang, putih bersih, suci, yang dibangun di atas ilmu dan amal. Ihdinas siratal mustaqim, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin
wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama siapa? Ulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, telah Allah karuniakan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sahabat dan teman yang terbaik. Itu yang menjadi konsentrasi kita dan tujuan utama kita dalam hidup ini. Jangan mengikuti kebanyakan manusia yang tidak jelas arah kehidupannya. Jangan mengikuti mayoritas manusia yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa mayoritas mereka berada dalam kesesatan, dalam kekufuran, maksiat. Allah telah muliakan kita semua dengan Islam. Kenapa kita hinakan diri kita dengan mengikuti orang-orang yang hina, orang yang sesat, orang yang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Mereka yang jelas-jelas dihukum adalah sebagai orang yang sesat. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, dalam sepanjang kehidupan kami. Ya. Berpegang teguh dengan agamamu, ya Allah, dengan jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, orang yang baik. Nah, itu yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya bila manusia berbuat baik, kita berbuat baik. Jika mereka menyimpang, kita menyimpang. Kita harus memiliki prinsip, kita harus memiliki pegangan hidup, memiliki jati diri, eksistensi yang harus kita pertahankan. Kita ini telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kenapa kita hinakan diri kita dengan mengikuti orang-orang non-Islam? Mengikuti tata cara mereka, mengikuti pola hidup mereka, mengikuti tradisi mereka, mengikuti perayaan mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Ya subhanallah, kita mengganti sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang hina. Maka tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami Allah kepada jalan yang lurus, konsekuensinya apa? Ya, kita tinggalkan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah. Makanya Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, al-Yahud, kaum Yahudi. Mereka mengenal kebenaran, tapi mendustakan, mengingkari, dilaknat oleh Allah. Mereka mengetahui kebenaran Nabi SAW, kebenaran agama Islam, tapi mereka ingkari, dilaknat oleh Allah. Maka setiap orang yang datang padanya kebenaran dengan nyata, dia mengetahui, diingkari, didustai, maka dia telah terjerumus ke pola hidup orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Ya. Siapa mereka? Kata Nabi, An-Nasara, kaum Nasrani. Allah yang menyatakan dan Nabi yang menjelaskan. Mereka telah sesat. Berarti perbuatan mereka sesat, pemahaman mereka sesat, agama mereka sesat. Ya. Oleh karena itu, konsekuensinya apa? Ya jangan mengikuti orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Ikuti jalan orang yang selamat, para nabi, para syuhada, para salihin. Itu yang harus kita ikuti. Maka dari ayat yang kita bacakan tadi, mewajibkan kepada setiap muslim yang mereka senantiasa solat, ya, muslim yang solat
Tak kalau Muslim yang hanya mungkin KTP-nya nggak sholat, ya mungkin dia tidak tahu berapa kali dia membaca, memang tidak membaca. Ya. Konsekuensi dari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini menuntut kita bahwa kita ini seorang muslim memiliki prinsip dalam hidup. Jangan ikut-ikutan. Jangan kita sampai terjerumus ke dalam apa yang telah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu qal faman yas'al yahud masa faman. Karena saya akan mengikuti langkah-langkah, tata cara, pola hidup, ya, orang-orang yang mendahului kalian. Sampai mereka seandainya masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk juga. Ini warning. Bukan legalitas, tapi warning. Ia mengandung larangan dan pengharaman. Ya. Lalu para sahabat bertanya, apakah Yahudi, Nasrani ya Rasulullah? Ya siapa lagi selain mereka? Maka ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah, pegang agama kita, pelajari, banggalah dengan Islam ini, ya. Jangan ikut-ikutan. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Ada 2 hari raya dalam Islam ini, Idul Fitri, Idul Adha, yang kita dalamnya bersenang-senang, mengekspresikan kesenangan kita dalam bingkai agama yang tidak boleh menyimpang dan keluar dari, ya, bingkai agama. Ya. Maka jangan mengikuti langkah-langkah. Jangan ikuti pola kehidupan. Jangan mengikuti tradisi dan budaya orang-orang yang telah dimurkai, telah dilaknat dan telah dihukumi sebagai orang kafirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Kita, ya, merendahkan suatu yang tinggi, yang agung, menghinakan suatu yang mulia. Oleh karena itu ikhwatal iman, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, ya, para ulama Islam telah sepakat diharamkan untuk mengikuti, menyerupai tata cara, pola hidup, ya, tradisi, budaya, perayaan, ya, atau mengucapkan selamat kepada hari-hari raya non-Islam. Telah sepakat, telah final. Maka setiap ada pernyataan atau fatwa atau himbauan yang menentang hal itu jelas kebatilannya. Karena menentang, menyelisih suatu ijma' adalah suatu kebatilan. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman, ya, peganglah agama kita. Tidak usah ikut-ikutan. Ya. Dan bukan itu maksud dari toleransi dan moderasi beragama, bukan itu. Jangan mengganggu, biarkan mereka. Nah, tidak boleh mengganggu, tidak boleh melakukan berbagai, ya, aksi kerusakan atau melakukan aksi teror, tidak boleh. Karena secara aturan undang-undang, ya, menjamin hal itu. Tapi kita muslim, ya, dilarang oleh Allah. Ya. Karena toleransi bukan dalam urusan agama, dalam perkara dunia, silakan. Ya. Apa yang Anda dapatkan dari ikut serta mengucapkan hal seperti itu, merayakan bersama mereka? Apakah Anda akan mulia? Anda tambah hina, bukan mulia. Ya. Oleh karena itu ikhwatal iman, perkaranya bukan perkara yang sepele, perkara yang prinsip. Toleransi dalam agama, dalam Islam ada batasan. Kalau telah sampai kepada perkara prinsip, perkara agama, perkara akidah, tidak boleh ada toleransi dalam hal ini.
Moderasi dalam agama dengan tidak menentangi ajaran pokok Islam, prinsip dasar Islam, begitu dijelaskan. Ya. Bukan kebablasan. Ya. Ikhwatal iman, bangsa rahimakumullah, ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Maka sungguh benar ya apa yang ditulis oleh para ulama. Ada seorang ulama menulis kitab, judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Iqtida', tuntutan, As-Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim, li mukhalafati ashabil jahim, untuk menyelisihi penghuni neraka jahim. Siapa mereka? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu mereka ashabul jahim. Sungguhnya ahlul kitab, Yahud, Nasara dan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah menyatakan seperti itu. Ya. Allah yang menyatakan. Mereka dalam neraka, kata Allah, khalidina fiha, kekal dalamnya. Ditambah lagi, syarrul bariyah, makhluk yang paling jelek. Masa yang mulia. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh, mereka lah manusia yang terbaik. Jazaohum jahannam. Jazaohum jannah. Jazaohum. Balasan mereka adalah surga. Adapun yang kelompok yang pertama tadi, kena musyarrul bariyah, balasannya neraka. Sementara orang beriman, ladzina amanu wa shalihat ulaikum khairul bariyah. Bagi mereka jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dzalika na'am liman khasyiya rabbah. Nah. Subhanallah. Maka suatu hal yang sangat disayangkan tatkala Allah mengatakan khairul bariyah, orang yang baik, ya, mengikuti syarrul bariyah, mengikuti orang yang paling jelek. Itu penghinaan. Anda menghinakan diri Anda, menghinakan Anda, merendahkan. Allah katakan orang beriman maksudnya khairul bariyah. Orang yang kafir syarrul bariyah. Ya. Maukah seorang orang yang baik menghinakan diri karena mengikuti orang yang jelek, atau merendahkan diri? Subhanallah. Oleh karena itu, apa yang kita baca hendaklah kita pahami dengan baik, kita renungi. Allah perintahkan kita untuk menjadi yang mulia, menjadi bersama para nabi, para anbiya, para salihin, para syuhada, orang mendapatkan karunia. Dan dilarang ya mengikuti jalan, langkah-langkah ya orang-orang yang telah dihukumi oleh Allah sebagai orang yang dimurkai, orang yang dilaknat, orang yang sesat. Ya. Apakah kita ingin menjerumuskan diri ke dalam hal yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itu sebagai renungan ya bagi kita, dan memohon kepada Allah, peringatkan kaum muslimin, peringatkan anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, ya, apa untungnya mereka ikut-ikutan dalam hal itu? Apa untungnya? Malah merugi. Ya, nah. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah. Kemudian, ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah dijelaskan ya bahwa dalil yang menunjukkan atau yang menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis yang sahih telah kita bacakan ya, dan juga merupakan ijma' kaum muslimin. Maka tidak ada dari kalangan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan imam-imam ahli sunnah yang mengingkari hal itu. Ini perlu diperhatikan. Karena ada yang mengklaim juga sebagai ahli sunnah, tapi yang mengikuti ahlul kalam,
mengingkari, dengan mentakwil, dengan berbagai alasan. Ya. Sudah sebelum muncul ahlul kalam tidak ada permasalahan. Nah, sebelum muncul ahlul kalam yang dikenal dalam masalah teologi, masalah asma wa sifat, yaitu kaum Mu'attilah, ya, dan berbagai turunan-turunannya, ya, pemikiran pemahamannya yang intinya mengingkari sifat-sifat Allah, baik mengingkari secara terang-terangan atau dengan cara yang lebih halus, dan itu penipuan sesungguhnya, pengelabuan dengan mentakwil, ya, mentakwil. Jadi lafaznya ditetapkan, kemudian setelah itu maknanya ditakwil, diselewengkan. Ya, intinya kalau telah diselewengkan, apa yang terjadi? Berarti pengingkaran terhadap hakikat sifat tersebut. Nah, telah kita jelaskan, ya, ayat dan hadis Nabi SAW yang sahih menjelaskan tentang sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Nah, dan sungguh, ya, apa yang telah dijelaskan tersebut, ya, perkara yang sangat nyata tentunya bagi ahli sunnah. Tapi bagi mereka yang menggunakan metode ahlul kalam, kendati kita sampaikan ratusan ayat atau hadis tentang suatu sifat, mereka juga tidak akan menerima, karena prinsip dasarnya telah berbeda. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Nah, ada satu hal yang juga menarik dalam hal ini yang perlu kita cermati, dan ini sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa wajah yang Allah nisbatkan kepada dirinya itu benar. Itu wajah yang hakiki yang dimiliki oleh Allah. Dan wajah Allah tersebut wajah yang memiliki cahaya. Dan jika disingkap, ya, tabir yang menutupi wajah Allah itu, sebagaimana dalam hadis kita jelaskan, itu akan, ya, membakar. Cahaya wajah Allah itu akan membakar semua, ya, makhluk ini. Karena tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan dalam penetapan ayat tersebut, ya, Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzu di sini itu disertai dengan huruf waw. Jadi dalam kondisi rafa. Dzu. Wa yabqa wajhu rabbika dzu. Ya, wajhu rabbik dzul jalal, wajah yang memiliki apa? Dzul jalali wal ikram. Yang keagungan dan kemuliaan. Jadi sifat dari wajah itu. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan kekal wajah Rabbmu. Dzul jalal. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Tentunya jika wajah Allah kekal, tentu zat Allah kekal. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hayyun la yamut. Ya, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tapi di ayat lain dengan redaksi yang sama, dzunya majrur, yaitu dzi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman, tabarakasmu ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Kenapa demikian? Karena di sini sebutkan tabarak, penuh keberkahan. Ismu rabbik, nama rabbika, Rabbmu. Karena Rabb dzil jalal, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi dzi di sini al-jalal, keagungan dan kemuliaan, sifat, ya, Rabb. Makanya dalam bentuk majrur, dzi, bukan dzu. Ya. Dalam sifat, menetapkan sifat wajah itu dzu. Karena keagungan dan kemuliaan dalam ayat tersebut, ya, itu sifat bagi wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Tapi dalam ayat Ar-Rahman ini, tabarakasmu
rabbika dhi, karena rabbika di sini majrur mudhafun ilaihi, ya, mudhafnya ismu rabbik, nama Rabbmu. Rabbik bukan rabbuk, rabbik. Makanya disifati dengan dhi, yang memiliki al-jalali wal ikram, keagungan dan kemuliaan. Maka hal ini menjelaskan pada kita bahwa yang pertama, kenapa dimakan dhu? Karena sifat bagi wajah. Yang kedua, kenapa di redaksinya dhi? Karena sifat bagi Allah. Jadi yang diinginkan di sini adalah ya, menyifati. Ya, menyifati apa? Allah. Adapun yang pertama tadi menyifati sifat wajah Allah. Subhanallah. Apakah bisa ditakwil lagi? Nah, baik. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Mereka yang mentakwil sifat wajah ini, ya, tidak ada landasannya kecuali syubhat. Ada yang mengatakan, ya, bahwa, ya, menurut mereka wajah di sini bukan wajah Allah yang hakiki, dan alasan mereka selalu masalah majaz. Ada yang hakiki, ada yang majaz. Dan semua ahlul kalam, ya, memahami, mengatakan bahwa ayat tentang sifat itu majaz semua. Karena mutasyabihat, kata mereka. Samar-samar maknanya. Ya, bukan muhkamat. Ini yang jadi permasalahan. Jadi tatkala persepsi mereka terhadap ayat tentang sifat itu mutasyabihat, ya, berarti mereka harus mencari makna terhadap mutasyabih tadi. Jelaskan, ditakwil. Padahal ini hakikatnya. Dan itu yang dipahami dari sikap Rasul, para sahabat, ulama ahli sunnah, bahwa ayat-ayat tentang sifat itu adalah minal muhkamat, bukan mutasyabihat. Maka tidak ada yang komplain dalam hal ini dari kalangan para sahabat, ulama ahli sunnah. Yang mempermasalahkan hanyalah ahlul kalam, kaum mu'attilah, jahmiyah, dan ya, turunan-turunannya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Nah, maka kata mereka, wajah itu maksudnya ingin mentakwil. Jadi bermacam, ya, pernyataan, berbagai pernyataan. Ada yang mengatakan, oh ya, wajah itu maksudnya kata mereka zat. Jadi bukan wajah. Jadi zat Allah yang kekal. Kita tidak mengingkari Allah memiliki zat. Ya. Setiap yang memiliki sifat pasti ada zatnya. Ya. Tapi tentu berbeda sesuai dengan keagungan Allah. Berbeda dengan zat manusia, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Kita tidak mengingkari bahwa Allah memiliki zat. Karena sifat itu ada pada zat. Tapi menjadi permasalahan firman Allah, wa yabqa wajhu rabbik, kekallah wajah Rabb. Apakah wajah di sini maknanya zat? Ya. Itu yang menjadi permasalahan. Permasalahan menurut mereka. Kalau kita tidak ada masalah ahli sunnah, karena kita mengatakan ya wajah, ya sebagaimana zahirnya, sebagaimana teks ayat tersebut, ya wajah Allah. Ya. Manusia saja memiliki wajah, Allah tidak memiliki wajah. Dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wajah yang sempurna. Ya, kita jelaskan bagaimana wajah Allah. Tabir yang menutup wajah Allah itu, bila disingkap, ya, cahaya yang akan membakar semua alam semesta ini. Ya. Oleh karena itu, sekedar ada kesamaan dalam nama dan istilah bukan berarti sama dalam hakikat. Ya, ini yang selalu kita sampaikan.
Maka wajah Allah Subhanahu wa ta'ala wajah yang agung, yang mulia, begitu Allah sifati. Dzul jalali wal ikram. Nah, maka pentakwilan dengan zat sebagian dijelaskan para ulama, orang Arab tidak mengenal ya. Wajah itu berarti zat. Maka Imam Ibnu Qayyim mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan istilah ya wajah diartikan dengan zat. Ada lagi yang mengatakan ya, bahkan memberikan pernyataan bahwa wajah, kalimat wajah, wa yabqa wajhu rabbik. Jadi kalimat wajah itu tambahan yang tidak menunjukkan pada makna. Sampai begitu ada yang mengatakan. Jadi dia mengingkari, itu tambahan yang tidak mengandung makna. Subhanallah. Apakah ada dalam Al-Quran tambahan yang tidak mengandung makna? Jadi menurut mereka, maknanya itu aslinya, kalimat itu wa yabqa rabbuk. Ya. Jadi wajah itu tambahan yang tidak menunjukkan pada makna, ya subhanallah. Apakah ada dalam Al-Quran tambahan satu huruf atau satu kata yang tidak ada arti dan makna? Nah, jadi menurut mereka wa yabqa wajhuk wa yabqa rabbuk, jadi kekallah Rabb. Ini semua untuk apa? Mereka lakukan ingin lari dari penetapan sifat tadi. Kenapa harus lari? Ya. Karena menurut persepsi mereka, bila ditetapkan wajah hakiki, ya, lah ini akan menjerumuskan kepada tashbih. Apa itu tashbih? Menyerupai. Kok bisa demikian? Ya karena manusia memiliki wajah. Masa Allah ini wajah juga berarti sama dengan wajah manusia. Nah ini titik permasalahan. Di sini, ya, inti permasalahan tatkala mereka memiliki asumsi dan persepsi, interpretasi bahwa pemahaman mereka bahwa kalau wajah berarti wajah yang mereka lihat, manusia memiliki wajah, jadi itu yang dibayangkan mereka. Maka bila kita tetapkan wajah berarti sama dengan wajah manusia, sebagian juga tangan dan yang sifat-sifat yang lain. Sementara Allah mengatakan, kata mereka, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang dipegang potongan ayat itu saja, tapi tidak diambil ayat yang sesudahnya. Allah menafikan penyerupaan benar, tapi Allah menetapkan di ujung ayatnya. Di ujung ayat mengatakan bahwa Sami'ul Basir. Allah Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Berarti ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Yang dinafikan penyerupaan, yang ditetapkan sifat. Apakah ada kontradiksi? Tidak ada. Akal yang sehat memahami dengan baik. Nah, maka jelas itu suatu kebatilan ya. Tidak ada dalam Al-Quran itu ada kalimat tambahan yang tidak ada arti. Maha suci kalamullah dari pernyataan yang seperti itu. Nah, baik. Kemudian ada juga yang mentakwilnya, menyelewengkan maknanya, maksud wajah itu, kata dia, kata mereka, yaitu thawabuhu wa jaza'u, pahala dan balasan. Jadi menurut mereka ibtigha'a wajhillah, jadi mencari pahala dan balasan Allah. Jadi bukan. Dan ini juga agar mereka yang keluar dari atau dari pemahaman yang persepsi negatif tadi, ingin mengingkari sifat wajah tadi. Kita mendapatkan Al-Quran ibtigha'a wajhillah. Kata mereka ini maksudnya bukan wajah hakiki, tapi pahala dan balasan. Ya. Dengan demikian, kita mengetahui pahala dan balasan itu adalah makhluk. Berarti, apakah ada makhluk yang ada pada diri Allah?
Berarti dengan sendirinya, ya, tentu terpisah. Karena mustahil ada makhluk pada diri Allah. Berarti dengan demikian, wajah di sini terpisah dari diri Allah. Baik. Itu ya, di antara pentakwilan mereka. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ya yang ada di hadapan saya, yaitu kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, telah ya menyingkap segala syubhat dan kebatilan mereka. Ini kitabnya. Nah, Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Nah, di sini kita akan menyebutkan sebagian sisi ya poin yang jelaskan oleh beliau yang menyingkap kebatilan dan kerancuan pentakwilan ahlul kalam, baik dalam sifat wajah dan sifat-sifat yang lain. Baik. Pertama, kata Imam Ibnu Qayyim bahwa orang Arab tidak mengenal ya penggunaan wajah maksudnya zat. Ya. Jadi secara bahasa Arab mereka tidak mengenal penggunaan wajah itu dengan zat. Maka di sini jelaslah ya kebatilan pentakwilan mereka. Kemudian pentakwilan, adapun masalah ziyadah itu tambahan, jelas ini suatu kebatilan yang nyata. Karena tidak ada dalam Al-Quran suatu huruf atau kata tambahan yang tidak ada arti, makna. Ya. Ini pernyataan yang sungguh sangat ya berbahaya. Al-Quran semua mengandung hikmah, mengandung makna. Ya. Bahkan satu huruf pun ya itu mengandung makna yang menjelaskan akan kandungan dan hikmah dari ayat tersebut. Ya. Sebagian kita jelaskan, ala, istawa ala. Kalimat istawa dalam Al-Quran berbagai redaksi. Maka tatkala ala dihilangkan tambahan, berarti tidak berarti lagi makna istawa, makna tinggi lagi. Ya. Istawa. Ya. Berarti ya sama. Dan satu kalimat saya bila dikatakan itu tidak ada arti, hanya tambahan, akan merusak makna. Nah, di sini jelas Allah menyatakan, yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Rabbmu. Allah mengatakan wajah Rabbmu, jadi Allah memiliki wajah. Ya. Kembali diartikan tambahan itu wajah di sini itu tambahan kalimat yang tidak mengandung arti. Arti takdirnya apa? Hakikatnya apa? Yabqa rabbuk. Ya. Yabqa rabbuk. Kekal Rabbmu. Nah, jelas suatu kebatilan ya. Kemudian masalah zat tadi terjelaskan bahwa tidak ada dalam penggunaan istilah bahasa Arab mereka menggunakan ya zat dengan istilah wajah. Adapun masalah thawab ya maka artikan ibtigha'a wajhi rabbik, itu berarti menuntut ya mencari pahala dan ya balasan dari Rabb. Berarti sebagai yang kita jelaskan tadi, pahala dan balasan itu adalah makhluk. Ya. Bukan sifat Allah. Nah. Sehingga demikian, berarti wajah itu terpisah. Karena mustahil makhluk ada pada zat Allah yang maha azali. Ya. Dan juga maha ya abadi. Ya. Karena kita mengetahui, mustahil ada zat atau makhluk ada pada diri Allah atau Allah pada diri makhluk, mustahil. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis telah kita bacakan berlindung kepada Allah. Berlindung dengan apa? Dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan adalah ibadah. Ya.
Tidak boleh berlindung dengan makhluk. Ya. Maka sebagaimana dalam ayat yang pernah kita bacakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis begitu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah bahwa dialah Allah yang maha kuasa untuk menurunkan azab dari atas kepala kalian. Maka begitu mendengar ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan wajah Allah. A'udzu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Dan sebagaimana kita maklumi, tidak boleh berlindung dengan makhluk. Ya. Oleh karena itu juga kita dapatkan Rasul berlindung dengan kalimatullah. A'udzu bi kalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sekiranya Al-Quran makhluk menurut kaum Jahmiyah, tentu tidak boleh berlindung dengan makhluk, karena isti'adzah adalah ibadah. Begitu juga dalam hal ini. Seandainya wajah itu bermakna thawab, pahala atau ganjaran, itu adalah makhluk, maka mustahil Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan makhluk, karena itu perbuatan syirik. Barang siapa berlindung dengan makhluk, maka telah berbuat syirik. Ya. Karena isti'adzah ibadah. Dan ibadah hanya milik Allah. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang disebutkan oleh sebagian ahlul kalam dalam hal ini, jadi mereka berusaha untuk mencari legalitas terhadap pemahaman kebenaran pentakwilan tadi, kemudian mendapatkan sebuah ayat yang menjelaskan. Nah, mereka dapat seolah dapat pegangan. Begitu mereka membaca firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi kata mereka di sini para ulama salaf juga mentakwil fa thamma wajhullah, kata mereka ahlul kalam nih, Mujahid dan Syafi'i dan yang lainnya, sebagian ulama salaf mengatakan wajhullah kiblatullah. Nah, begitu yang mereka sebutkan. Jadi sesungguhnya mereka menukil perkataan ulama salaf tersebut bukan karena mereka mengakui eksistensi dan juga kedudukan dari perkataan ulama salaf di dalam memahami akidah secara spesifik, bukan itu, karena sesungguhnya mereka menyelisih ulama salaf, tapi kebetulan pernyataan mereka, sebagian ulama salaf tadi, menurut ahlul kalam itu ada makna legalitas bagi pernyataan mereka yang mentakwil tadi. Sehingga mereka mengatakan, dia tuh ulama salaf juga mentakwil. Nah, itu yang mereka inginkan. Kalau mengatakan takwil enggak boleh, itu ulama salaf mentakwil. Imam Bukhari juga, Ibnu Abbas, macam-macam. Nah, itu dilakukan. Ini strategi. Ini cara tadlis dan talbis. Bukan karena mengakui eksistensi pemahaman salaf di dalam memahami akidah yang wajib diikuti sebagaimana perintah Allah. Karena sebagaimana para ulama menjelaskan, semua ahlul kalam itu sepakat menyelisihi madhab salaf, membenci mereka. Sebagaimana ahli sunnah sepakat mengikuti madhab salaf, karena keridhaan Allah itu ada dalam mengikuti mereka. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan.
Itu jaminan Allah, ridho Allah kepada mereka. Kepada kita ada jaminan? Tidak ada jaminan. Kenapa Allah ridho kepada sahabat Muhajirin wal Ansar? Dan bagi yang datang setelah mereka hanya satu, atau untuk mendapatkan keridhaan tersebut dengan satu cara, ittaba'uhum bi ihsan, itu dengan cara yang baik. Ya. Maka dengan cara ahlul kalam seperti bukan mengikuti cara yang baik, mereka mencari-cari ya pendalilan, pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ini masalah. Jadi ada orang yang mencari kebenaran, ada orang mencari pembenaran. Nah, waliyazubillah. Jangan sampai kita beragama seperti itu. Carilah kebenaran, jangan mencari pembenaran. Ya. Ini pelajaran, prinsip dalam beragama. Kalau mungkin dengan secara spesifik, inilah manhaj di dalam beragama. Cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Ya. Baik. Maka kata mereka, lihat Mujahid dan Syafi'i dan yang lainnya itu mentakwil, mengatakan wajhullah di sini yaitu kiblatullah. Maka dalam hal ini kita katakan Imam Mujahid, nah benar dinukilkan dia beliau seperti Imam Syafi'i. Tapi hanya dalam jelaskan para ulama dalam hal ini hanya dinukilkan dari mereka dalam satu ayat ini saja. Lihat, ibarat Imam Ibnu Qayyim itu fi mawdi'in wahid la ghair, hanya ayat ini saja. Kenapa terdapat perbedaan di kalangan para ulama salaf? Apakah ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah walillahil masyriq wal maghrib, Allah memiliki timur dan barat, kekuasaan Allah semuanya. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Begitu redaksinya, fathamma wajhullah. Maka para ulama salaf terdapat sedikit perbedaan. Apakah ayat ini berbicara tentang masalah penetapan sifat atau tidak? Nah, atau tentang kekuasaan Allah. Nah, maka terdapat nukilan dari Mujahid dan Syafi'i tadi, ya, wajhullah di sini kiblatullah. Di mana saja, di mana saja, kemana saja kalian menghadap, di sana ada kiblat. Ya, kiblatullah, kiblat Allah. Nah, adapun dalam ayat-ayat yang lain yang kita bacakan tadi, wa yabqa wajhu rabbik, dan juga ya ibtigha'a wajhi rabbik, ibtigha'a wajhi, na'am. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain tidak terdapat dari Imam Mujahid dan Syafi'i dan ulama yang lain yang mentakwil wajah diartikan dengan kiblat. Tidak terdapat. Nah, bahkan mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh ulama salaf yang lain bahwa ini adalah wajah yang hakiki. Ya, wajah yang hakiki. Nah, kemudian ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Karena tidak demikian juga ya tidak dikenal penggunaan istilah wajah di kalangan baik secara bahasa, secara tradisi, dan juga secara syariat. Penggunaan istilah wajah, wajhullah, itu berarti bermakna kiblat. Kata Imam Ibnu Qayyim, la yu'raf itlaqu wajhillah 'ala al-qiblah lughatan wala syar'an wala urfa. Ya. Jadi tidak diketahui, tidak dikenal ya penggunaan istilah kalimat wajhullah berarti bermakna kiblat, baik secara bahasa, secara syariat agama, ya, dalam redaksi, ya, dalam pemahaman agama, wala urfan, tradisi dan kebiasaan orang Arab. Nah, kenapa demikian? Balil qiblah laha ismun yakhus, karena kiblat itu merupakan nama istilah yang khusus bagi ya kiblat itu. Sementara wajah juga istilah yang khusus
mengungkapkan untuk wajah itu sendiri. Ya, nah. Jadi kendati wajah bisa bermakna wijah, gitu, wijah, arah. Nah, tapi tidak didapatkan penggunaan ya kiblat atau dengan bermakna wajah dengan bermakna kiblat. Nah, baik. Adapun ya penggunaan bermakna wijah, wajah, wijah itu arah, ya terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing dari mereka dari umat ini wijah, arah, huwa muwalliha, Allah yang mengarahkan mereka. Ya, bagaimana tentang masalah ya kiblat Yahudi kemana menghadapnya, Nasrani kemana menghadapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin ya untuk menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Allah yang memerintahkan, Allah muwalliha. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kendati timur dan barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dinamakan ya kiblat atau wijah? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, karena seseorang itu yuqabiluha, menghadap ya kiblah, wijah, wajah, karena dia menghadap pada suatu tadi dengan wajahnya, maka dinamakan ya kiblat dan dinamakan wijah. Nah, adapun penamaan ya penamaan wa amma tasmiyatuha wajhan fala ahdabi. Adapun penamaan kiblat itu dengan wajah maka tidak dikenal sama sekali. Kemudian kata beliau, lalu bagaimana? Ya, bila hal itu tidak dikenal, ditambah lagi bahwa wajah tersebut dinisbatkan kepada Allah. Ya, dinisbatkan kepada Allah. Sementara kita mengetahui kiblat itu hanya satu. Jika arti wajah di sini adalah kiblatullah, berarti banyak sekali kiblat, karena di mana-mana. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha perkasa, yang meliputi seluruh makhluknya. Berarti dalam artian ya di mana saja kalian berada itulah kiblat Allah. Berarti banyak sekali kiblat, sementara kiblat itu hanya satu, yaitu Ka'bah. Maka ini jelas ya pentakwilan yang sangat ya rancu sekali dan juga jelas kebatilannya. Nah, kemudian ayat, kalau kita perhatikan ayat haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum, na'am, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau kita cermati dalam Al-Qur'an ayat ya 115 surah Al-Baqarah. Kalau kita perhatikan bahwa ayat ini dalam konteks apa? Ya, ini sebelum Allah menjelaskan tentang masalah kiblat, karena masalah kiblat itu ayat 100 ya dari 142, 43 ya, 44 dan seterusnya. Sementara ayat dalam 115 dalam surah Al-Baqarah. Dalam konteks apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ayat ini berbicara tentang apa? Penjelasan tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan ya bagaimana orang musyrikin mereka dengan berbuat kesyirikan sehingga menghalang dengan kesyirikan mereka lakukan di Ka'bah dan sejenisnya sehingga terhalang untuk berzikir kepada Allah ya di rumah Allah tersebut. Kemudian setelah itu Allah sebutkan bahwa timur dan barat itu milik Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian ya kemana saja kalian menghadap, di sana wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Allah itu maha wasi', maha luas dan maha mengetahui. Kemudian setelah itu dijelaskan bagaimana pernyataan kaum Nasara yang mengatakan qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah ya memiliki anak. Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan Allah memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, semua tunduk kepada Allah.
badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah yang menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dan apabila Allah ingin memutuskan suatu perkara, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, ayat ini dalam konteks penjelasan tentang kekuasaan Allah, bukan permasalahan kiblat. Maka kalau diartikan wajhullah dari kiblat tadi, ya tidak tepat. Ya, karena ayatnya dalam konteks penjelasan masalah qudratullah azza wa jalla. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu Allah menyebutkan inna wasi'un alim. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim bahwa hadhihi al-ayah huwa fi bayani 'azamatir rabbi wa sa'atihi wa annahu akbar min kulli syai' wa a'zamu minhu wa annahu muhitun bil 'alamil 'ulwi was sufli. Ayat ini dalam konteks penjelasan tentang keagungan kebesaran Allah, wa sa'atu dan luasnya Allah. Wasi'un alim, ya, yang maha luas. Dan Allah yang lebih besar, ya, maha besar dari segala sesuatu. Wa a'zam, lebih agung. Dan Allah meliputi, ya, langit dan bumi, alam di atas dan bawah, yaitu langit dan bumi. Makanya Allah menyebutkan, ya, kekuasaan Allah yang meliputi, ya, timur dan barat. Walillahil masyriq wal maghrib. Allah yang memiliki, ya, timur dan barat. Ya, menjelaskan tentang akan kekuasaan Allah yang begitu luas. Kemudian setelah itu diakhiri dengan ayat apa? Lihat. Ayatnya diakhiri dengan dua nama Allah yang menjelaskan akan keluasan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi'. Ya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah, meliputi seluruhnya. Alim, yang maha berilmu. Maka tidak ada satupun yang keluar dari Allah. Jadi konteks ayatnya bukan penetapan kiblat, tapi permasalahan keagungan Allah. Nah, bila diartikan dengan kiblat, ya tidak tepat. Ini diantara sisi, ya, poin yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim. Masih banyak, ya, poin-poin yang lain, tapi karena waktu yang membatasi, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, dengan demikian jelaslah bahwa apa yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah memiliki wajah yang agung, yang mulia, dan wajah Allah itu memiliki cahaya, dan cahaya tersebut bila disingkap, ya, tabir cahaya atau tabir yang menutupi wajah Allah yang memiliki cahaya tersebut, la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basar, akan membakar semua alam semesta ini. Itu di dunia. Tapi di akhirat kelak, kenikmatan yang paling lezat adalah melihat wajah Allah. Ya Rabb, muliakan kami, ya Allah, di akhirat kelak, sehingga bisa melihat wajah-Mu, ya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban serta materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menambahkan ilmu kita, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkan dan juga menyampaikan pada orang-orang terdekat, orang yang kita cintai. Silakan telepon pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah diperbolehkan kalau kita tidur membelakangi kiblat, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Silakan Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada Umu Abdurrahman. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Ya, secara larangan tidak ada. Ya. Akan tapi sebagaimana contohkan Nabi SAW, beliau tidur sembari menghadap kiblat, kemudian berbaring di atas bagian kanan, ya, dari badannya. Jadi tangan sebelah kanan itu, ya, menempel di pipi beliau. Seperti itu. Jadi itu yang, adapun apakah itu sesuatu yang wajib, ya tidak. Tapi yang memang terdapat larangan, ya tidur jangan menelungkup, kan begitu. Oleh karena itu, jika itu bisa kita lakukan, sebagian dilakukan Nabi SAW, maka tentu lebih baik. Karena biasanya tidur yang seperti itu
akan ya membantu kita untuk cepat bangun dan sadar begitu mungkin, bisa mungkin bangun malam ya. Tapi biasanya ya kalau tidur dengan posisi yang itu agak sulit gitu. Mungkin itulah hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan posisi yang seperti itu. Jadi intinya tidak terdapat larangan membelakangi ya kiblat di waktu tidur. Tapi sebaiknya kita lebih baik menghadap ya posisi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami buka untuk telepon yang kedua. Silakan. Halo. Halo. Belum terhubung. Kami akan coba kembali. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Ini dengan Asep di Serang. Silakan Pak Asep pertanyaannya. Saya mau nanya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan sholat di rumah walaupun tepat waktu, tapi apakah ada qobliyah dan ba'diyahnya gitu? Dan yang kedua itu, kalau sholat itu nggak pakai iftitah, doa iftitah, apakah sah gitu? Sekian, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Asep barakallahu fiik atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang sholat di rumah. Apakah ada qabliyah dan ba'diyahnya? Sebelum dijawab, kenapa sholat di rumah? Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa sholat di rumah? Ya, kaum lelaki ya sholat di masjid. Tidak boleh sholat di rumah, kecuali keadaan uzur ya. Kemudian sakit, ya kondisi yang tidak memungkinkan dia datang. Selama bisa mendengar azan, ya, dan dia sehat, maka harus datangi. Bahkan, ya ini wajib ya, wajib mendatangi masjid. Bahkan sebagian kita, insyaallah para pemirsa ketahui, bagaimana seorang yang buta datang pada Nabi meminta keringanan, uzur untuk tidak hadir sholat berjamaah. Pertama, rumahnya jauh, kemudian tidak ada yang mendampingi atau membimbing dia, menemani dia untuk datang. Dia buta. Kemudian jalan juga tidak seperti sekarang ya. Bagaimana dulu jalan untuk ke masjid? Kata Nabi ya, pertamanya ada dispensasi, kemudian ternyata datang wahyu, diralat hukum itu. Nabi bertanya kepadanya atas ma'un nida, apakah engkau menjawab? Apakah engkau mendengar azan? Nah, dia menjawab, na'am, saya mendengar azan. Ajib, la ajidu laka rukhsah. Wajib kamu mendatangi. Enggak ada dispensasi dan keringanan rukhsah bagimu. Jadi ini. Nah, sekiranya jika seorang punya uzur atau punya alasan karena sakit, dia sholat fardu di rumah dia. Tetap ada qobliyah dan ba'diyah. Tetap ada qobliyah dan ba'diyah. Ya, sesuai dengan yang 12 rakaat atau 10 rakaat yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Ada qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, kemudian masalah tadi doa istiftah, yaitu masalah hal yang sunnah ya. Jika itu tidak dibaca, sholatnya sah. Tapi kalau Al-Fatihah tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Jadi, karena tidak demikian tentu seseorang ya berusaha untuk menyempurnakan sholat. Karena sholat ibadah yang paling utama. Ya, setelah syahadatin tidak ada ibadah yang paling utama dari sholat. Ya. Dan Nabi perintahkan kita untuk apa? Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Makanya Rasul, para sahabat ya di waktu mereka bersama Nabi dipantau itu, perhatikan bagaimana gerak-gerik Nabi. Ya, diperhatikan rukuknya bagaimana, sujudnya apa yang dibaca. Nah, begitu mereka sangat ya antusias sekali untuk memperhatikan, ingin meneladani Nabi sholat. Nah, seperti beliau sholat. Nah, sekarang kita ini Allah musta'an ya Rabb. Ya, gak tahu bagaimana sholat kita ya. Sholat turun-temurun, tradisi dan subhanallah, turun-temurun gitu, gak ada perkembangan. Ya, bahkan sebagian dalam sholat lakukan hal yang tidak ada sunnahnya, tidak ada. Ya,
Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, di antara yang dibaca Nabi istiftah, maka kita mendapatkan riwayat tentang bagaimana ya sigat istiftah tadi. Maka disempurnakan. Ya, apalagi salat wajib. Ya, apalagi salat wajib. Ya, wajib ini yang paling utama. Jangan kita semangat salat tahajudnya, Masya Allah dibaca lengkap istiftahnya, salat wajib nggak dibaca. Kebalik. Ya, kendati secara hukum ya masih sah. Tapi yang disempurnakan yang lebih utama salat fardunya. Ini termasuk mana ya kekhusyukan tadi itu ya bagaimana kita menyempurnakan bacaan-bacaan tadi. Jadi ya disempurnakan. Pak Asep ya disempurnakan, begitu juga kaum muslimin, para pemirsa yang lainnya disempurnakan dan baca. Kecuali dalam salat sunat mungkin kita sedikit ada ya agak tergesa-gesa begitu ya, dan harus ya dengan kondisi keadaan yang mungkin tidak bisa berlama-lama ya, itu kondisi ya kondisional, tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi kita atau kebiasaan dalam sholat ingin cepat selesai. Enggak, dalam sholat itu kita merasakan ketenangan, ketentraman. Makanya Nabi SAW bedanya Nabi dengan kita. Nabi kalau ada dirundung rasa kurang nyaman, ya kegundaan, itu kemana perginya Nabi? Ke kafe atau pergi kemana ya gitu bertamasya? Enggak, sholat beliau. Ya, waju'ilat qurratu aini bis shalah. Allah. Ketenangan batinku, ketenteraman jiwaku itu ada dalam salat. Makanya begitu iza hazabal anfaza faza ila shalah, apabila beliau merasakan sesuatu dalam hidup dirinya, kegundaan, kebimbangan dan ya hal ya sedikit yang mengganggu pikiran beliau dan ketenangan hatinya, beliau pergi salat. Maka kata beliau kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Arihna itu apa? Tanamkan dalam diri kami ketenangan, munculkan ketenangan, kegembiraan bagi dengan solat. Berbeda dengan kita, arihna minas salah, bebaskan kami dari solat. Na'udzubillah, maka banyak tidak solat. Waliyazubillah. Kalau urusan masalah tradisi budaya mau cepat banget. Bahkan juga kebablasan waktu solat, dikumandangkan azan karena urusan sebuah tradisi dan budaya, kebablasan solatnya. Tapi begitu Allahu Akbar, enggak ada yang datang ke masjid. Mungkin rumahnya tetangga dengan masjid. Ada apa ini? Apa yang kita cari? Inikah Islam yang ingin kita persembahkan, yang kita tampakkan, menjadikan bekal kita menghadap Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu masalah salat. Salat ya jemaah, salat kaum muslimin. Ya. Salat tidak ada arti kebaikan hidup dan tidak solat itu, ya kan? Maka hati-hati. Nah, ini yang paling utama. Yang pertama akan dihisab nanti solat. Jika baik, ya insyaAllah amalan yang lain ikut menjadi baik. Jika tidak baik, tidak ada arti yang lainnya. Nah, waliyazubillah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Bogor. Ustadz, saya pernah mendengar kalau kita dilarang untuk menerjemahkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, dan lain-lain. Katanya Imam Abu Hanifah pernah melakukan itu dengan melarang menerjemahkan ayat tentang tangan Allah ke bahasa Persia. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah hal tersebut benar? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, kepada Abdullah di Bogor ya, pertanyaannya menerjemahkan ayat-ayat ya tentang sifat Allah kepada ya tentunya kepada bahasa lain. Pertama, apa yang dimaksud penerjemahan di sini? Harus kita pahami. Ya. Jika yang dimaksud terjemahan dalam artian penjelasan. Karena secara otomatis begitu diterjemahkan, maka seorang akan menjelaskan maksudnya dengan ini bahasa Arabnya, yadullah. Ya, yadullah. Dalam bahasa kita Indonesia, yad kita memahami terjemahannya tangan. Dalam bahasa Inggris lain lagi, hand. Kan begitu. Ya.
Dalam bahasa mungkin Persia dan yang lainnya, bahasa mungkin Urdu dan yang lainnya, masing-masing memiliki arti. Karena itu bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Mereka, karena ada tangan, ada wajah, ada kaki, ada mata, kita memahami. Ya. Nah, dan bahasa Arab, Al-Quran turunkan dalam bahasa Arab di dalam penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan di situ penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dengan bahasa bilisanin Arabin mubin, sehingga diketahui maknanya, diketahui isi kandungannya. Karena kalau jika diturunkan dengan bahasa yang tidak diketahui, malah membingungkan. Mustahil perkataan Allah menjadi sebab kebingungan, ya kan? Mustahil. Maka bilisan Arabin mubin. Nah, tidak semua yang bisa memahami bahasa Arab, non Arab. Maka disinilah fungsinya ada pensyarahan. Mungkin kalau diartikan penerjemahan. Nah, sebatas penerjemahan, tapi bukan secara, kalau penerjemahan yang dimaksud menerjemahkan secara harfiah, ya, secara harfiah, maka tidak akan mungkin. Karena bahasa kita sangat miskin. Selain bahasa itu bahasa yang sangat miskin, tidak mampu secara menyeluruh, secara utuh, ya, mengungkapkan kandungan makna dari Al-Quran itu. Tapi sebagian makna. Maka seperti terjemahan bersemayam, istawa alal arsh. Kan begitu terjemah bersemayam. Ya. Maka penerjemahan yang sangat sempit, bersemayam. Tapi bila kita kembali kepada isi istawa alal arsh, ya, dan kita jelaskan maknanya, di situ akan tampak bagaimana hikmah dan ijazul Quran tadi. Begitu. Ada kalimat yang alhamdulillah sepadan gitu ya. Wajah, ya. Wajhun, wajhun. Dan menjadi istilah. Jadi, wajah. Jadi tidak perlu terjemahan lagi. Nah, wajah, bahasa kita wajah. Ya. Begitu ya. Kiblat, kiblat. Solat, solat. Tidak perlu terjemahan lagi. Udah. Yang perlu penjelasan. Nah, kalau tangan ya yadun. Kalau ain ya mata. Sekedar menerjemahkan hal itu. Dan untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, ya, maksud dari Al-Quran tersebut tidak ada masalah. Ini termasuk bagian penafsiran. Ya, masuk bagian penafsiran makna, penjelasan dengan menetapkan. Ya, yadun jangan ditakwil. Jangan ditakwil dengan kekuasaan, wajah jangan ditakwil dengan ya zat atau pahala. Jadi dijelaskan. Nah, sebatas masalah hal demikian tidak ada masalah. Yang dimaksud larangan beriman tadi itu secara, kadang kita melihat ya, secara harfiah ditulis dengan bahasa Latin. Bahasa Latin, alhamdulillah. Itu bahasa Latin. Ini sangat berbahaya. Karena bagaimana membedakan ha dengan ha? Coba. Nah, maka ini yang dilarang oleh para ulama, menerjemahkan dengan cara seperti itu. Adapun penerjemahan dalam artian menafsirkan, menjelaskan maknanya, ya, ada kalimat-kalimat yang tidak perlu ditafsirkan. Ada hal yang perlu ditafsirkan, dijelaskan. Maka muncul yang namanya tafsir. Itu kan pada akhirnya penerjemahan. Menerjemahkan makna, isi kandungannya, substansinya, ya, konteksnya. Ya. Maka tidak ada masalah seperti itu. Itu masuk ya tafsirul Quran. Tapi kalau dimaksud penerjemahan di bahasa Latin, ya, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Itu akan merusak. Nah, nanti akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran tidak membedakan ha dengan ha. Karena sama, ha. Sudah masa jelas ha dengan ha.
Nanti alhamdulillah ditunjuk alhamdulillah dibaca seperti itu, ya kan? Maka ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam, tapi ya perlu kembali di cross check apa yang maksud pernyataan, ya redaksi pernyataan Imam Abu Hanifah tadi. Tapi itu yang dipahami dari larangan para ulama menerjemahkan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Ya, terima kasih kepada seluruh para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada. Pesan terakhir, ya, kembali mengingatkan, jangan ya ikut-ikutan dengan mayoritas manusia yang hidup ya di permukaan bumi ini. Kita memiliki suatu yang mulia yang dengannya kita menjadi mulia. Islam. Jangan hinakan diri kita dengan mengikuti orang yang hina dan dihinakan oleh Allah. Ya. Pegang Islam. Dan jangan mengganggu, jangan merusak, jangan menzolimi. Tapi jangan korbankan prinsip dan akidah Anda dengan alasan toleransi dan ya yang namanya moderasi. Tidak. Kita bertoleransi, tapi tidak boleh mengorbankan prinsip. Karena juga tidak ada manfaatnya bagi kita dan bagi mereka. Ya. Bahkan kehinaan bagi kita. Karena telah menghinakan diri kita mengikuti orang-orang yang hina dan dimurkai oleh Allah. Maka jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut yang menyebarkan atribut-atribut mereka. Memberikan salam ini, selamat ini, seterusnya. Jangan. Apa yang kita berikan? Keselamatan. Keselamatan atas kekufuran. Keselamatan atas bid'ah yang haram. Suatu yang haram, maksiat dan dosa. Dan di situ kekufuran kepada Allah. Menentang Allah itu selamat. Waliyazubillah. Bukan selamat, itu celaka itu. Ya. Makanya hati-hati. Ini masalah agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya membimbing kita semua untuk selalu istiqamah di atas agama Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.